Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha jamaah Masjid Al-Faruq pimpinan Ranting Muhammadiyah Grogol Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin pagi hari ini bisa menjalankan sunnah muakkadah, yakni salat Idul Adha di tahun 1445 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Saat ini jamaah sekalian, saudara kita dari segala penjuru dunia, sekitar 3 juta kaum muslimin, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam manasik ibadah haji jamaah sekalian, atau di dalam amalan ibadah haji jamaah sekalian, ada 6 amalan yang dilakukan. Dan 6 amalan ini di samping kaifiyahnya atau ritualnya, keunggulan ajaran Islam itu jamaah sekalian, baik itu sholat, haji, puasa dan lain sebagainya, di samping ada kaifiyahnya, ada makna yang sangat dalam jamaah sekalian.
sehingga setelah dilakukan membekas dan harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ataupun juga yang belum mampu melaksanakan nilai-nilai atau makna atau filosofi daripada amalan itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa saja amaliyah atau manasik haji itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah yang dinamakan ihram, jamaah sekalian. Yang dinamakan ihram. Artinya ihram itu memulai berniat untuk haji. Memulai untuk berniat untuk haji. Yang di dalam ihram itu sangat-sangat diharapkan untuk membaca yang namanya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini jamaah sekalian. Lalu apa makna daripada ihram itu jamaah sekalian? Maknanya adalah di dalam kalimat talbiyah itu jamaah sekalian, di samping mengagungkan Allah, di samping tahmid ya, lalu diakhiri jamaah sekalian la syarikalak. Ini jamaah sekalian, ini pesan dari kalimat talbiyah la syarikalak. Jangan sampai berbuat syirik. Ini jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Orang yang ibadah haji diingatkan sebelum nanti beramal-amal yang lainnya, la syarikalak, jangan sampai melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian yang berbahagia, artinya apa jamaah sekalian? Artinya kita memulai kehidupan ini, kita memulai kehidupan apalagi seorang muslim, intinya adalah harus kuat akidahnya, harus lurus tauhidnya. Ini jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Karena akidah dan tauhid itu, kalau sebuah bangunan itu, karena rukun Islam itu diumpamakan juga bangunan. Kalau bangunan rumah kita itu pondasinya kuat, pondasinya sangat dalam, akidahnya kuat, tauhidnya lurus, niscaya bangunan itu akan kokoh. Inilah pesan yang disampaikan di dalam ihram jamaah sekalian. La syarikalak. Di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, harus jamaah sekalian, dalam diri kita harus dipegang dalam diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku sebagai pelindung adalah Allah. Cukup bagiku penolong adalah hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini jamaah sekalian, makna ihram dalam kehidupan yang harus ada dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua yang namanya tawaf jamaah sekalian. Ini tawaf artinya
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai di lurusnya Hajar Aswad jamaah sekalian. Kita berputar terus dan kita amati tawaf ini jamaah sekalian, sepanjang masa akan ada yang tawaf terus, berputar terus jamaah sekalian. Sebagaimana bulan juga berputar terus, sebagaimana bumi juga berputar terus, sebagaimana matahari juga berputar terus. Apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya dalam kehidupan kita hendaknya kita harus aktif terus. Aktif terus. Aktif untuk apa jamaah sekalian? Aktif untuk ibadah. Ini jamaah sekalian. Baik itu ibadah mangdoh kepada Allah maupun ibadah muamalah sesama manusia. Itulah yang dikatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Harus aktif terus. Dan itulah jamaah sekalian tujuan kita itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Inilah jamaah sekalian, spirit inilah, atau di dalam ayat yang lain spiritnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ayat ini jamaah sekalian ditempelkan di logonya Pemuda Muhammadiyah. Yang di logo Pemuda Muhammadiyah yang bunga melati itu di tengahnya ditulisi fastabiqul khairat. Inilah makna jamaah sekalian, makna dari tawaf. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga yang dilakukan adalah yang disebut sa'i. Jamaah sekalian, sa'i, ibu-ibu sekalian, karena ini nanti yang mengenang itu yang menjiwai ibu-ibu jamaah sekalian. Kenapa? Sa'i artinya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang ceritanya, yang kisahnya, yang sejarahnya, insya Allah panjenengan sudah tahu semuanya. Yang pada waktu itu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, barusan melahirkan, barusan punya bayi. Karena seorang ibu ingin menyayangi anaknya, mencarikan air untuk minumnya jamaah sekalian. Dilihatlah di Bukit Sofa, ibu-ibu sekalian, seakan-akan ada air karena panasnya, seakan-akan ada air. Lalu ditemuilah di Bukit Sofa itu jamaah sekalian, ternyata bukan air, ternyata hanya fata morgana saja. Tapi seorang ibu jamaah sekalian, seperti ibu kita masing-masing, nggak pernah yang namanya ibu itu putus asa untuk anaknya. Dilihatlah di Bukit Marwah, seakan-akan ada air. Ternyata setelah ditemui bukan air. Sampai 7 kali jamaah sekalian, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, sampai 7 kali. Lalu disitulah jamaah sekalian Allah memberi rezeki, hentakan dari Ismail yang masih bayi. Keluarlah air, muncratlah air. Lalu ditemuilah oleh Siti Hajar yang bahasa Ibraninya zam-zam, kumpul, zam-zam, kumpul. Karena dikumpulkan air itu yang sekarang terkenal dengan air zam-zam, yang diminum miliaran orang, bahkan air yang terbaik sedunia. Karena apa? Karena wasilah siapa? Karena usaha siapa? Karena kesungguhan siapa? Kesungguhan seorang ibu. Ini jamaah sekalian, luar biasanya perjuangan seorang ibu, ikhtiarnya, wasilahnya, lalu diberi oleh Allah yang namanya air zam-zam. Maknanya apa jamaah sekalian?
Maknanya di dalam sa'i ini luar biasanya perjuangan seorang ibu sebagaimana ibu kita masing-masing jamaah sekalian. Oleh karena itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang satu dunia ini yang paling saya muliakan, yang paling saya hormati?" Kata Rasulullah, "Apa jamaah sekalian? Ummuka, ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu luar biasanya jamaah sekalian. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Itu makna jamaah sekalian dalam sa'i. Dan termasuk maknanya juga jamaah sekalian kesungguhan. Ini jamaah sekalian, sungguh-sungguh. Makanya dikatakan di dalam Mahfudot itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti wujud. Dan ini spirit ini yang harus kita ambil jamaah sekalian. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam masalah apa saja, kita menyekolahkan anak, kita membangun rumah tangga, ketika sungguh-sungguh Allah akan memujudkan kebaikan. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh subulana akan diberi banyak jalan. Itulah jamaah sekalian. Dan saya kira panjenengan semua sebagai jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Grogol sudah merasakan begitu ketika sungguh-sungguh. Contohnya ketika sungguh-sungguh membangun masjid, siapa nyangka muncul Masjid Al-Faruq begitu megah. Lalu ada program lagi di sebelahnya, tanah yang harus dibebaskan untuk parkir dan lain sebagainya. Ternyata Allah mewujudkan. Begitu juga tentang kurban yang sudah diumumkan tadi. Masih banyak sekali, baik di organisasi kita, baik di diri kita, keluarga kita. Spirit ini jamaah sekalian, semangat di ibadah sa'i, semangat Siti Hajar harus kita tumbuhkan, yakni bersungguh-sungguh yang nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu selanjutnya jamaah sekalian yang keempat yang namanya wukuf. Ini jamaah sekalian, wukuf artinya inti daripada haji jamaah sekalian. Seluruh jamaah haji yang sekitar 3 juta itu harus menuju yang namanya Padang Arafah. Ini jamaah sekalian, seluruhnya harus ke sana. Maknanya apa jamaah sekalian? Di sana muhasabah, di sana berdoa, di sana berzikir. Maknanya apa jamaah sekalian? Ingat kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar seperti itu. Ini jamaah sekalian, kita nanti juga dikumpulkan sebagaimana saat ini saudara kita yang wukuf di Padang Arafah, yang semuanya nanti itu sama jamaah sekalian. Baik presiden, gubernur, bupati, guru, tentara, siapa saja sama. Seperti saat ini sama, gak ada bedanya. Yang membedakan nanti adalah keimanan dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah hamba-hamba yang bertakwa. Inilah jamaah sekalian makna daripada wukuf yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yang kelima yang namanya melempar jumroh. Ini jamaah sekalian, yang kisahnya Nabi Ibrahim sama Ismail. Karena perintah Allah, Ismail yang sangat disayangi, yang lama tidak punya anak jamaah sekalian.
Kemudian Nabi Ibrahim mimpi yang merupakan itu adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Lalu dilaksanakanlah dengan sukarela jamaah sekalian, karena itu perintah Allah yang menyusuri lembah Mina itu. Yang di dalam perjalanannya jamaah sekalian sempat digoda oleh setan sebanyak 3 kali. Makanya ketika kita praktek di dalam melempar jumroh ada 3 tugu, ada 3 jamarot atau jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusta dan jumrotul aqabah. Lah ini jamaah sekalian, apa maknanya jamaah sekalian? Maknanya adalah ketika kita ini diperintahkan oleh Allah, ketika ada syariat Islam jamaah sekalian, yang penting kita jalankan dengan ikhlas. Ini jamaah sekalian, yang penting kita jalankan dengan ikhlas. Setelah itu pasti Allah akan mengatur diri kita. Ini jamaah sekalian, mesti Allah akan memberi kejutan kepada kita sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang penting kita laksanakan jamaah sekalian. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Yang penting kita jalankan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian, yang keenam yang terakhir adalah yang dinamakan tahallul. Ini jamaah sekalian, tahallul yang prakteknya, yang kaifiyahnya, yang manasiknya itu nanti memotong rambut minimal 3 helai. Bagi laki-laki lebih baik digundul, lebih utama dipelontos. Lah itulah praktek daripada tahallul. Maknanya apa jamaah sekalian? Tahallul artinya sudah halal jamaah sekalian. Sudah halal. Maknanya apa jamaah sekalian? Ketika seseorang itu sudah menjalankan ihram yang benar, tawaf yang benar, sa'i yang benar, wukuf yang benar, melempar jumrah yang benar, Allah mendatangkan tahallul. Begitu juga dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Ketika kita akidah kita sudah lurus, tauhid kita lurus, ibadah syariah kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah, akhlak kita baik, hablum minallah hablum minanas, insya Allah kita semua juga akan menemukan yang namanya tahallul. Apa jamaah sekalian? Kita semua akan menemukan yang namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana jamaah sekalian yang diinformasikan di dalam Al-Quran itu di akhir-akhir surat Al-Fajr jamaah sekalian. Akhir-akhir surat Al-Fajr inilah insya Allah jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Grogol sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran akhir-akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan di dalam khutbah Idul Adha yang singkat ini kita semuanya, mudah-mudahan jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Kemantren, mudah-mudahan semoga semuanya nanti mungkin haji, mungkin umroh bisa ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Matur suwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.